Kirim. Oke, selamat sore ya. Kita mulai saja kuliahnya tentang metode numerik. Materinya adalah pendekatan dan kesalahan, ya. Nah, pendekatan dan kesalahan apa yang akan kita pelajari dalam hari ini? Ya, akan kita habiskan hari ini juga karena materinya lumayan cukup banyak, ya. Nah, di sini Capra chapter 3 membahas pendekatan kesalahan tentang pembulatan, yaitu mulai dari pengantar, angka signifikan atau angka penting, atau angka berarti, jadi ada orang menyebutnya seperti itu. Terus kemudian ada akurasi dan presisi, kemudian yang keempat adalah definisi kesalahan, dan yang kelima adalah kesalahan pembulatan. Ya. Nah, ini adalah bab untuk chapter 3-nya Capra. Nah, kalau chapter 4-nya nanti hari ini juga kita belajar kesalahan pemotongan dan belajar detailer, ya. Nah, di kesalahan pemotongan ini nanti belajar detailer, propagasi kesalahan, kesalahan numerik total, kemudian juga ada kekeliruan, kesalahan formulasi dan ketidakpastian data, ya. Nah, mudah-mudahan selesai dalam waktu 2 jam ke depan ini. Karena 2 jam kemudian untuk praktikum di hari yang berbeda, ya. Nah, ini chapter 3 dulu yang berjudul aproksimasi and round of error, ya, pemotongan kesalahan pembulatan, ya. Apa yang dimaksud dengan pendekatan dan kesalahan, ya? Kenapa kok kita harus belajar pendekatan dan belajar kesalahan, ya? Nah, kenapa kita belajar ini? Karena terdapat ketidakcocokan atau kesalahan antara hasil yang diberikan, ya, oleh metode numerik dengan hasil yang dihasilkan oleh metode analitik. Yang seperti kemarin, analitik itu adalah metode eksak, ya. Jadi ada perbedaan. Katakan sekarang misalnya seperti yang tadi nanti saya gambarkan, ya, pseudometer menunjukkan angka antara 48 49, ya. Secara pasti kita tidak bisa menyebutkan ini 48K atau ini 49K, maka didekati oleh metode numerik nantinya, ya. Jadi di sini kita akan belajar karena ketidakcocokan, ya. Terus kemudian metode numerik itu memberikan hasil berupa pendekatan atau aproksimasi yang mendekati hasil dari metode analitik. Jadi ketika nanti kalian bekerja dengan menggunakan eksak, itu apabila tahu metodenya atau tahu nilai sebenarnya, maka kalian akan juga mengetahui nilai pendekatannya meskipun kita tidak tahu bentuk fungsinya itu seperti apa. Ya, itu kelebihan dari metode numerik. Kemudian seberapa besar kepercayaan kita terhadap hasil yang diberikan oleh metode numerik, ya. Karena di sini ada kalimat seberapa besar, berarti kalian akan menghitung kesalahannya berapa, errornya itu berapa, ya. Jadi kalau nomor 1 dan nomor 2 itu adalah menunjukkan pendekatan, kalau yang nomor 3 ini adalah menunjukkan kesalahan, ya. Terus demikian juga sampai seberapa besar kesalahan hasil perhitungan yang dapat kita tolerir, gitu ya, toleransi kita berapa, ini juga kesalahan, ya. Dan kesalahan itu perlu diminimalisir dan dibatasi, ya. Jadi semakin kecil kesalahannya, maka akan semakin mendekati nilai analitiknya, seperti itu, ya. Jadi kenapa kita harus belajar pendekatan kesalahan? Ini salah satunya, ya, kenapanya. Berikutnya, ya, jenis kesalahan numerik sebenarnya itu ada 3, ya. Ada banyak sebenarnya sih, ini adalah yang fokus. Yang pertama adalah karena kesalahan pembulatan, ya. Kenapa penyebabnya? Karena komputer itu hanya dapat menyatakan besaran dalam sejumlah digit berhingga. Jadi misalnya sekarang kalian saya suruh menghitung berapakah nilai pi gitu ya, pi. Nah, itu adalah sama dengan 3,14, 15, 92, 6 dan seterusnya. Panjang sekali. Nah, di sini komputer tuh sanggup untuk menghitung berapa digit yang kita inginkan. 5 digit, 10 digit, 13 digit, dan seterusnya, ya, itu bisa sanggup. Nah, ketika kita melakukan pembulatan bergantung angka signifikan nanti, itu bisa terjadi ketidakcocokan, ya, ada selisih antara nilai saat ini sama nilai sebelumnya, atau nilai sekarang sama nilai pendekatannya. Nah, seperti itu. Atau nilai sebenarnya dengan nilai aproksimasinya. Nah, itu ya, itu terjadi kesalahan dalam pembulatan. Demikian juga nanti akan terjadi kesalahan pemotongan atau truncation error, ya.
yaitu ketidakcocokan yang timbul dari kenyataan bahwa metode numerik itu memberlakukan suatu aproksimasi untuk menyatakan pengoperasian dan besaran-besaran matematika yang pasti. Jadi ini karena akibat dari ada metode yang digunakan, sehingga ketika dilakukan pemotongan, ya, dilakukan pemotongan, maka di sini terjadi error, ya. Itu akibat dari kesalahan numerik, ya. Nah, berikutnya juga akibat dari kesalahan karena kekeliruan menghitung, ya. Bisa saja kalian belajar kesalahan rumus atau model dan ketidakpastian data. Nah, kesalahan ini yang tidak kita nomor 3 ini yang tidak kita bahas di sini. Karena apa? Ini otomatis karena kekebatan keliruan itu adalah bisa saja karena human error gitu ya, atau mungkin karena faktor sebab lain. Nah, jadi nanti yang kita fokuskan adalah yang round of error dan translation error. Ya, tuh. Nah, jadi sekarang kalau kita definisikan kesalahan itu sebenarnya apa? Yaitu kesalahan numerik muncul dari penggunaan nilai aproksimasi. Karena metode numerik tadi kan adalah mencari nilai aproksimasi, ya. Jadi ketika kita membagi error atau kesalahan itu apa, maka yang terjadi kita bahas hanya ada 2 ini ya, yaitu round of error, yaitu kesalahan pembulatan di mana disebabkan oleh fakta bahwa komputer hanya dapat mewakili kuantitas dengan jumlah digit yang terbatas, sedangkan translation error itu lebih condong pada kita salah pada operasi matematika dan kuantitasnya. Ya, seperti itu. Itu kesalahan ini yang mendefinisikan kenapa kita harus belajar kesalahan numerik. Ya. Yang pertama adalah signifikan figur, atau disebut juga dengan ada orang menyebutkan angka signifikan, ya. Beberapa buku ada yang menyebutkan angka penting, ada yang menyebutkan angka berarti, ya. Terserah kalian mau pilih yang mana. Kalau di sini nanti saya singkat, karena di sini ada signifikan, ya sudah saya ambil angka signifikan, ya, gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke definisinya, mari kita ilustrasikan tentang angka signifikan, ya. Saya punya alat speedometer di sebelah kanan ini, ya. Mula-mula pemeriksaan visual dari speedometer tersebut mengindikasikan bahwa mobil sedang dalam perjalanan dengan kecepatan antara 48 dan 49. Ya, kalau ini adalah 40 sampai 50, maka di sini ada tanda 50, ada garis yang panjang, sedangkan yang sedikitnya ini adalah 49 mestinya ya. Tapi begitu diperbesar ternyata tidak persis di 49. Dia persis di antara 48 dan 49. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah mengindikasikan bahwa ada perbedaan, ketidakcocokan gitu ya antara visual kita dengan kondisi yang ada ya. Kalau seandainya kecepatan tadi diestimasikan pada satu tempat desimal, maka saya lebih teliti lagi, ternyata dia antara 48,8 dan 48,9 ya, mendekati ke 49 kan memang di sini seperti itu. Jadi keterbatasan alat ini hanya 1 sampai 2 digit saja untuk speedometer. Tapi kalau kalian punya alat odometer, odometer itu sanggup bisa membaca lebih dari 6 digit. Contohnya kalau ini pakai odometer, maka kalimatnya bisa terbaca 48,8642,138. Ya, jadi lebih dari 6 digit. Ini berapa digit belakang koma? 7 digit ya. Seperti itu. Itu satuannya adalah kilometer per jam. Ya, sehingga dari ilustrasi ini apa yang terjadi? Konsep dari angka signifikan atau angka penting atau angka berarti tadi telah dikembangkan secara formal untuk merancang keandalan dari sebuah nilai numerik. Jadi numerik itu mau memastikan bahwa sebenarnya tepatnya itu berapa. Bukan tepat tapi apa? Yaitu mendekati ya. Nanti dengan error yang sekecil-kecilnya seperti itu. Ya. Itu angka ilustrasi dari angka signifikan ya. Sehingga ketika kita belajar konsep angka signifikan, apa sih yang kita pelajari dalam konsep angka signifikan ini? Ini adalah komputasi terhadap suatu bilangan di mana bilangan itu harus meyakinkan. Jadi supaya kalian bisa menghitung bilangan tersebut, maka kalian harus yakin posisinya itu ada di mana, ya, nilainya itu berapa antara berapa gitu. Itu harus diyakinkan dulu. Karena kalau kalian mencari sebuah nilai range-nya itu terlalu besar, ya, jangkauannya terlalu besar, maka kalian untuk mendapatkan nilai sedekat mungkin itu sangat sangat panjang prosesnya ya, seperti itu. Jadi kalian harus bisa memastikan dulu bahwa angka itu harus meyakinkan. Nah, untuk urusan konsep angka signifikannya, maka di sini kita akan punya tujuan apa tadi?
keandalan dari sebuah nilai numerik. Jadi numerik itu bisa diandalkan atau reliable ya istilahnya. Nah, sedangkan untuk banyaknya angka signifikan itu berindikasi bahwa banyaknya digit tertentu yang dapat dipakai dengan meyakinkan. Jadi tadi meyakinkan, saya yakin dengan 2 digit saja, atau saya dengan 6 digit atau berapa digit gitu ya. Itu adalah merupakan keyakinan sebagai banyaknya angka signifikan. Ya. Nah, selain angka signifikan, otomatis juga nanti ada angka taksiran atau estimasi. Ya, seperti itu. Jadi sekarang angka 0 di dalam angka signifikan itu tidak selalu pasti menjadi angka signifikan. Ya, mengapa? Nah, kalau saya punya bilangan 0,000001 gitu ya, sama saya punya 1,0000 itu akan berbeda angka signifikannya. Ya. Nah, itu nanti akan dipelajari berikutnya, gitu ya. Jadi angka 0 itu tidak selalu pasti menjadi angka signifikan. Nah, ketidakpastian itu merupakan kepastian jika memakai notasi ilmiah. Jadi setelah kalian menghitung dengan notasi ilmiah itu sama aja dengan menghitung iterasi demi iterasi. Ya, dengan menggunakan iterasi demi iterasi, begitu kalian sudah menetapkan saya menginginkan errornya sekitar sekian gitu ya. Nah, ternyata terpenuhi, ya sudah, berarti ketidakpastian itu menjadi kepastian seperti itu. Ya, paham ya? Nah, itu konsep dari angka signifikan. Ya. Berikutnya, ya definisi dari angka signifikan sekarang ya. Kita masuk mulai mengenal ya, mengenal lebih jauh. Jadi, definisi angka signifikan itu adalah angka ya. Kok hilang? Sebentar. Kok tiba-tiba hilang? Ya. Jadi definisi angka signifikan itu adalah angka yang sebentar ya. Adalah angka yang dianggap dapat dipercaya sebagai hasil pengukuran atau perhitungan ya. Jadi yang dapat dipercaya untuk dilakukan hasil pengukuran nanti gitu ya. Nah, jadi ketika kita mau menghitung angka signifikan, maka banyaknya angka signifikan adalah banyaknya digit tertentu yang dapat dipakai dengan meyakinkan. Ingat ya, kalimat meyakinkan itu harus diulang berkali-kali karena apa? Kalau dia tidak meyakinkan, kita bisa mengabaikan seperti itu. Ya, contohnya misalnya saya punya 0,0000234,5 ya. Maka posisinya di sini adalah kita mengabaikan 0, kita ambil yang 2345. Jadi kita katakan bahwa 4 adalah angka ini 0, sekian ini memiliki 4 angka signifikan. Jadi 0 itu bukan angka signifikan. Kenapa, Bu? Kok tidak dianggap tidak meyakinkan? Nah, 0,0 sekian kan bisa diganti dengan apa? Kita menggunakan notasi ilmiah seperti bawah ini gitu ya. Kita ganti misalnya bisa saja saya punya 2,345 kalikan 10 pangkat berapa. Nah, akhirnya kita bisa meyakinkan, oh ini kayak contohnya ini ya, 4,53 dari kalimat dari angka 45300 itu saya jadikan 4,53 kali 10 pangkat 4. Kalau saya kalikan 10 pangkat hasilnya apa? Tetap 45300 kan? Maka di sini kita punya berapa? Punya 3 angka signifikan seperti itu. Ya. 10 pangkat 4-nya itu apa? 10 pangkat 4-nya itu adalah penulisan dalam bentuk floating point nantinya. Ya. Jadi di sini nanti ketika saya punya 0 di belakang gitu sama 0 di depan itu memiliki sesuatu yang bisa dinyatakan angka signifikan atau bukan. Ya, jelas ya. Contohnya misalnya sekarang saya punya 00,0002345. Ini saya juga punya 4 angka signifikan atau angka yang meyakinkan hanya ada 4 digit ini, yaitu 2345. Ya, demikian juga yang bawah nomor 3 ya, saya juga punya apa? Punya 4 angka signifikan ya. Sedangkan yang nomor 4 0,56 ini pun juga ini memiliki apa? Memiliki 2 angka signifikan ya, seperti itu. Nah, sedangkan yang ini, ini koma 00 ini adalah yang dimaksud dengan
5 angka signifikan. Jadi nolnya termasuk angka signifikan. Kenapa? Victorious? Tahu kenapa kok 150,00 bukan 150? Ya, atau bahkan uang kita biasanya nulis, kalau saya nulis 5 juta gitu ya, 5 juta rupiah misalnya RP, 5 juta rupiah. Nah, diberi angka berapa di belakangnya? 0,00, betul? Nah, ini memastikan bahwa uang terkecil kita itu adalah sen. Ya. Uang terkecil kita adalah sen. Sen itu adalah 1/100-an ya. Nah, uang terkecil, sehingga ini diperlukan. Paham ya? Jadi ketika saya punya 150,00, artinya kemungkinan nanti terjadi fraksi, terjadi pecahan sekian, itu bisa terjadi. Nah, itu saya anggap sebagai angka yang penting. Ya, sehingga saya punya 150,00 itu adalah 5 angka signifikan. Beda dengan yang nolnya di depan tadi gitu. Karena bisa diganti oleh seperti ini, 45.300 diganti 4,53, berarti saya punya 3 angka signifikan. Yang ini 4,5304 signifikan, 4,5300 ini artinya 5 angka signifikan ya. Paham di situ ya? Nah, inilah yang menyebabkan kita menjadi ketelitian kita berapa. Jadi perhatikan 0 di sini sama 0 yang di belakang itu memiliki angka signifikan yang berbeda. Oke. Berikutnya, jadi sebagai contoh gitu ya. Nah, angka signifikan itu adalah memiliki 2 arti penting ya. Adalah apa? Yaitu memberikan kriteria untuk merinci seberapa keyakinan kita mengenai hasil pendekatan dalam metode numerik. Sama dengan tadi kan, speedometer tadi kalian ngomong 48 sampai 49. Begitu diteliti 48,8, 48,9. Satu digit di sini sama tidak ada di sini, lebih teliti mana? Yefta? Yang bawah, Ibu. Yang bawah ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan angka signifikan tadi. Semakin kalian memiliki angka signifikan yang yang panjang gitu, yang mendekati nanti, nah itulah yang menjadi nilai penumerik kita. Ya, seperti itu. Terus ditambah lagi tadi ordometer kan saya punya 48, 886 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu berarti sudah semakin dekat, tambah dekat. Ya. Jadi sekarang kalian sudah paham ya bahwa memberikan kriteria untuk merinci seberapa keyakinan kita mengenai hasil pendekatan dalam metode numerik ya. Jadi numerik itu adalah mencari metode pendekatan ya, mencari hasil pendekatan. Nah, contohnya misalnya aproksimasi bisa diterima jika angka signifikan ini benar untuk 4 angka signifikan. Artinya katakan misalnya tadi saya punya speedometer ini, saya belum yakin ini benar atau tidak. Kenapa? Karena belum memenuhi angka signifikan yang saya inginkan kayak gitu. Jadi harus dicari lagi ketelitian berikutnya ya. Maka nanti dibutuhkan menghitung apa? Ada menghitung ET, ada menghitung ES, ada menghitung EA gitu ya. Ini masing-masing adalah menghitung kesalahan nanti. Ya, seperti itu. Paham ya? Terus berikutnya sekarang, bisa saja arti penting dari angka signifikan adalah memberikan pengabaian, jadi bisa mengabaikan tadi ya, dari angka signifikan sisa untuk besaran-besaran yang spesifik yang tidak bisa dinyatakan secara eksak karena jumlah digit yang terbatas. Nah, sehingga kalimat yang seperti ini disebut dengan terjadi kesalahan dalam pembulatan ya. Misalnya sekarang kalian pakai kalkulator saintifik, kalian bisa menghasilkan digit ini coba. Ini adalah bilangan irasional kalau dalam sistem bilangan ya. Ini adalah bilangan irasional. Kenapa? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dijadikan rumus P per Q. Nah, kalau rasional itu bisa atau disebut juga dengan quotient. Bisa juga dibagi dengan apa? Ada pembilang, ada penyebut, di mana pembilang dan penyebut masing-masing menunjukkan bilangan bulat. Ya, nah seperti itu. Nah, sedangkan ini adalah bilangan yang tidak pernah berulang kan? Nggak tahu berulangnya kapan, jauh sekali. Kalau rasional adalah bilangannya bisa berulang. Ya, jadi sekarang saya posisinya apa di sini? Posisinya panjang sekali sehingga ini bilangan rasional, ya bilangan irasional. Nah sekarang saya ingin menghitung berapa sih nilai pi gitu ya,
bergantung pada angka signifikan yang kalian inginkan. Ya, kalau seandainya kalian punya angka signifikan cukup 5 signifikan gitu ya, 5 AS misalnya, saya singkat AS, 5 angka signifikan, maka pi ini bisa saja terjadi berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Posisinya di sini. Ini 5. Maka ketika saya tulis 3,1415, nah ini salah atau betul? Ya, salah atau betul? Betul. Felix, hah? Bisa salah, bisa betul. Maka disinilah terjadi kesalahan pembulatan. Kenapa? Nanti ada aturan pembulatan. Kalau kalian menginginkan 5 angka signifikan gitu ya, maka posisinya adalah setelah angka signifikan tadi itu. Kalau lebih dari 5 dan dia ternyata ini adalah ganjil, ya, ini maka bisa naik ke atas. Jadi sebenarnya dia menjadi 3,1416. Nah, seperti itu. Mana yang paling mendekati? Nah, itulah yang nanti dicari errornya, ya. Dicari error kesalahan pembulatannya seperti itu. Ya, paham ya? Nah, itu. Ada yang nanya kan? Bu, yang Q kecil itu apa Bu, tadi Bu? Yang mana? Q kecil, yang rasional. Pembilang Oh, ini dibagi. pembilang dibagi menyebut. Ya, kalian masih ingat sistem bilangan? Sistem bilangan itu kan ada mulai bilangan apa? Waktu kalkulus pernah diajarkan. Sistem bilangan itu adalah mulai dari bilangan terkecil di dunia ini adalah 0. Ya, 0 itu kenapa tidak bergabung sama yang lain? Karena 0 itu bersifat unik. Apa itu unik? Tunggal, ya. Nah, contohnya misalnya semua bilangan saya kalikan dengan 0, hasilnya berapa? 0, dominan dia, ya. Semua bilangan saya bagi dengan 0. Apa jawabannya? Enggak. Tuh kan. Semua bilangan dibagi 0. Bukan enggak. Infinite, Bu. Infinite tidak didefinisikan jadinya ya. Not undefined, bukan infinite tapi undefined. Ya. Jadi tidak didefinisikan. Jadi 0 itu kalau saya pangkatkan 0, semua jadi nilainya 1. Jadi bersifat unik. Nah, sehingga dalam sistem bilangan, ya nanti juga kalian belajar sistem bilangan ya. Dalam sistem bilangan itu ya selalu berpasang-pasangan. Ya, selalu punya pasangan yang berbeda. Itu bilangan apalagi manusia ya. Jadi kalian harus jadi manusia yang memiliki pasangan. Pasangan itu pasti apa? Memiliki beda jenis. Nah, ya. Bilangan aja loh. Kalian punya beda jenis, masa kalian cowok sama cowok atau cewek sama cewek kan enggak boleh ya. Jadi LGBT dilarang untuk di mata kuliah numerik ya. Kalian dilarang LGBT. Apa namanya? Kalau seandainya LGBT untuk sementara kalian numerik tidak boleh ya, gitu ya, kuliah saya. Jadi bilangan aja punya pasangan yang berbeda. Contohnya apa? Pasangannya 0 itu adalah apa? Yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5. Disebut apa ini? Dan seterusnya. Ini disebut dengan bilangan asli atau natural. Ya. Kalau saya gabung 0 sama 1, 2, 3, 4, 5, jadi apa ini? Masih ingat? Jadi bilangan bulat. Iya. Bulat positif. Bilangan bulat positif disebut juga dengan apa? Disebut juga dengan bilangan cacah. Ya. Nah, dengar kan? Jadi bilangan bulat atau bilangan bulat positif sama dengan bilangan cacah, sama dengan bilangan 0 digabung dengan bilangan asli. Ini adalah bilangan asli atau natural. Ya, gitu. Nah, berikutnya pasangannya bilangan bulat positif, pasangannya apa? Pasangannya bilangan bulat positif adalah, tadi kan bilangannya adalah selalu berbeda, jadi bilangan bulat negatif, ya, gitu. Nih, nah bilangan bulat negatif, ya. Jadi sekarang positif sama negatif itu berpasangan. Digabung pasangannya menghasilkan apa? Menghasilkan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat inilah yang disebut dengan bilangan integer. Ya, bilangan integer. Nah, bilangan bulat lawannya apa?
lawannya adalah tidak bulat, betul? Tidak bulat itu sama aja dengan bilangan pecahan, ya. Bilangan pecahan. Nah, bulat sama pecahan digabung jadi satu, jadi apa? Jadi bilangan rasional. Nah, ini tadi kita sampai bilangan rasional tadi, yaitu bilangan yang apa? Bilangan yang terdiri dari bulat sama bilangan pecahan. Jadi selalu dibentuk ada P sama ada Q, ada pembilang, ada penyebut. Contohnya misalnya saya punya 8 dibagi 2. Itu kan bentuk pecahan, tapi bentuk bulatnya apa? 4. Betul? Ya. Misalnya lagi saya punya 0,125. Ini rasional atau bukan? 0,125. Ya. Kalau bilangannya 0,125 mau ditulis 00 atau 0,125 mau ditulis 0,0000 gitu ya, dan seterusnya. Ini artinya bahwa ada perulangan di sini. Nah, setiap ada bilangan yang berulang dan pasti gitu ya. Nah, itu namanya bilangan rasional. Contohnya coba kita buktikan ya, apakah 0,125 itu bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q ya. Misalnya sekarang saya punya X, adanya X itu adalah 0,125 ya. 000 misalnya 3 aja ya. Terus kemudian saya kalikan dengan 1000X. Jadinya berapa kalau saya kalikan dengan 1000X? Hasilnya adalah X-nya adalah 0,125. Kalau saya kalikan dengan 1000X, ini kalikan 125, Bu. Ya, betul. 125,000, betul? Jadi sekarang kalau saya kurangi X itu tadi kan saya luruskan ya 0,125,000. Ini kan 0 terus ya. Nah, sekarang kalau saya kurangi ini 0, ini 0, ini 0. 10 dikurangi 5, 5. Ya, 9 dikurangi 2, 7. Terus 9 dikurangi 1, 8 ya. Terus ini jadinya berapa? 4 dikurangi 0, 4 ya. Jadi 124. Nah, 124. Berarti sekarang saya punya nilai 1000X dikurangi X sama dengan berapa? 999X sama dengan 124. Nah, berarti sekarang apakah X ini bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q? Saya tulis 124,875,000 ya. Nah, saya bagi dengan 999. Nah, posisinya di sini ini bukan bilangan bulat ya. Tapi sekarang ketika saya kalikan atasnya saya kalikan 1000, bawahnya juga saya kalikan 1000, apa yang terjadi? X itu sama dengan 124,875,000, enggak ditulis enggak apa-apa, dibagi 999. Nah, semua bilangan yang bisa dibagi menjadi pembilang dan penyebut seperti ini yang bentuknya bulat gitu ya. Kayak tadi 8 sama 2 kan bulat-bulat, ini juga bulat-bulat, maka disebut dengan bilangan rasional gitu. Ya. Paham ya? Jadi nanti ketika kalian mau mengerjakan nilai sebenarnya berapa, itu boleh kalian ngambil angka penting ya yang sesuai kalian inginkan gitu ya. Nah, sehingga terjadi apakah 3,1415 atau 3,1416, inilah yang disebut sebagai kesalahan pembulatan ya, seperti itu. Paham ya? Itu gunanya angka signifikan. Nah, berikutnya sesuai dengan di buku ya. Jadi saya ini membaca dari buku Capra itu ya, sehingga saya buat tulisan ini. Nah, itu kalau enggak salah kelasnya Bu Susan ya. Nah, kelasnya Bu Susan kalian dituntut untuk pakai bahasa Inggris semua. Jadi di cropping gitu ya, bukunya di cropping terus ditaruh di sini. Ini gitu ya. Atau gitu aja lebih enak. Nggak usah di Indonesia kan? Jangan, Bu. Lebih enak di dosennya memang, tapi tidak enak di mahasiswanya. Kalau kalau buku asli langsung ditunjukkan. Tapi kalau gini tidak enak di dosennya, enak di mahasiswanya ya. Tapi biar win-win solution gitu ya. Saya sambil belajar, perbendaharaan kata saya nambah gitu ya, dan kalian pun juga cepat paham ya. Kalau menggunakan bahasa ibu ya,
bahasa Ibu Pertiwi. Jadi sekarang kita masuk ke akurasi dan presisi, ya. Apa bedanya? Nah, sekarang saya bicara tentang presisi dulu sama akurasi. Presisi itu menunjukkan jumlah angka signifikan yang menyatakan suatu besaran. Ya, jadi jumlah angka signifikan tadi ya, bisa 3 angka signifikan, bisa 4 angka signifikan, bisa berapa angka signifikan. Itu presisi. Ya, atau juga merupakan penyebaran dalam bacaan berulang dari sebuah alat yang mengukur suatu perilaku fisik tertentu. Jadi di sini penyebarannya berulang ya pada fisik tertentu. Ini untuk presisi ya. Sedangkan untuk akurasi itu sama dengan dekatnya sebuah angka pendekatan atau pengukuran terhadap harga sebenarnya yang hendak dinyatakan. Kayak tadi speedometer tadi ya 4,8 atau 4,8612 dan seterusnya tadi ya. Nah, itu dekatnya. Jadi itu akurasi ya. Sedangkan lawannya yang inakurasi atau tidak akurat itu berarti simpangan sistematis dari kebenaran. Sehingga ketika nanti kita mencari berapakah kesalahannya, itu pasti mewakili 2 hal, yaitu tidak akurat dan tidak presisi. Jadi kalau sesuatu itu tidak akurat dan tidak presisi dari ramalan yang dilakukan, ya, maka akan terjadi kesalahan. Gitu. Ya, apabila nanti terjadi akurasi dan presisinya itu adalah tepat, gitu ya, maka kita akan mendapatkan apa? Kebenaran gitu. Ya. Jadi presisi itu adalah lebih banyak ke jumlah angka signifikan sama penyebarannya, sedangkan akurasi itu pada nilainya. Ya, itu akurasi. Kalau saya gambarkan bentuknya ya, seperti di buku ada. Nah, seandainya ini adalah posisi 0 ya, posisi awal. Semakin ke kanan itu artinya increasing akurasi. Berarti apa? Akurasinya semakin meningkat ya. Kalau semakin ke bawah itu increasing presisi ya. Semakin ke bawah jadi semakin positif, semakin presisi, yang ini semakin akurasi. Jadi kalau posisi gambar A ini apa yang terjadi? Posisinya adalah dekat 0,0 kan, maka dia tidak presisi dan dia juga tidak akurasi. Ya. Maka kita lihat sekarang. Dia apa? Ternyata dia nyebar, betul? Pembacaannya dia menyebar, berarti dia tidak presisi. Betul? Nah, sedangkan akurasinya apa? Akurasinya adalah semakin ini ada yang di luar gitu ya, terus kemudian di tempat sasaran ini adalah cuma sedikit dan seterusnya ya. Jadi pendekatannya ke nilai menuju nilai sasaran itu jauh ya, sehingga itu tidak akurat. Jadi A itu adalah tidak akurat dan tidak presisi. Ya. Sedangkan yang kanan ya, posisinya kan katakan ini relatifnya di sini ya. Nah, relatifnya di sini. Jadi posisinya adalah ini tidak presisi, yang ini presisi. Kalau yang di sini ya relatifnya di sini, berarti ini tidak akurasi, yang ini adalah akurasi kayak gitu. Ya. Maka posisinya begitu saya membaca ini artinya apa? Akurasinya iya, ya, karena mendekati nilainya semua mendekati di ruang ini ada gitu ya. Di sini nilainya adalah mendekati nilai-nilai yang sudah menggerombol di tengah ini, tidak ada yang di luar, ya, tidak ada yang di luar jangkauan dari hasil tembakan ini. Nah, cuma dia presisinya rendah. Kenapa? Karena masih penyebaran juga, gitu. Jadi ini nilainya sudah akurasi, ya, tapi tidak presisi, gitu. Karena presisi itu dalam posisi penyebaran, ya. Nah, sedangkan di sini di posisi C ya, posisi C tadi posisi B sudah ya. Posisi C ternyata dia menggerombol. Jadi hampir nilainya semua sama kan, posisinya ada di sini. Ini presisi gitu ya. Tapi dia tidak akurasi. Kenapa? Karena akurasi itu apabila dia berada di sini ngerombolnya. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah tidak akurat tapi dia presisi. Nah, sedangkan yang D inilah yang sudah datanya adalah tetap tepat sasaran gitu di tengah dan dia pun juga penyebarannya menggerombol. Jadi istilahnya banyak orang yang memiliki nilai hampir sama di sini. Ya, gitu. Jadi inilah yang akurat dan presisi ya ketika diilustrasikan.
Paham ya? Nah, nanti cara mengukurnya seperti apa? Ya tinggal membandingkan, menghitung dari hasil-hasil yang sudah jadi tepat sasarannya tadi berapa gitu ya. Bisa saja nanti katakan bisa kalau masuk di tengah ini berarti ada berapa lingkaran? 1, 2, 3, 4, 5 di luar ya. Berarti kalau saya kalikan satu titik gitu ya, misalnya ini saya hitung nilai akurasinya berapa. Misalnya saya menghitung pakai frekuensi aja ya. Ini saya punya berapa? Ini ada satu titik ya, dikalikan bobotnya 5. Katakan dia ini adalah ke-1, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima. Jadi kalau masuk tepat sasaran nilainya 5. Sini. Terus ini ada berapa yang ada di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 5 kali 4 ya, ditambah lagi 3 kali berapa, ditambah lagi berapa seterusnya. Ya nilainya ini. Nah, nanti akan punya nilai kan, ya. Sedangkan di sini pun juga akan punya nilai kan, semakin banyak nilainya berarti 5 dikalikan sekian gitu ya, ditambah dengan sekian dikalikan 4 gitu. Nah, inilah yang beda akurat dan presisi. Ya. Nanti sampai sini? Nah, kalau ngerti, saya lanjutkan lagi. Yang ketiga, ya pada chapter 3 ini kita membahas definisi dari kesalahan. Ya. Nah, sekarang sudah mulai ngitung-ngitung ini, ya. Kesalahan numerik itu disebabkan tadi karena adanya aproksimasi ya yang ada terjadi karena adanya kesalahan pemotongan sama kesalahan pembulatan, ya. Kalau pembulatan sudah tahu ya ketika angka aproksimasinya dipakai untuk menyatakan angka-angka yang pasti berapa, sedangkan kalau matematik pemotongan nanti itu akan menyatakan terjadi kesalahan pada prosedur ketika menyatakan suatu prosedur matematika eksak ya yang digunakan untuk pada saat kita mau menghitung aproksimasinya. Gitu ya. Jadi kesalahan prosedur, kalau ini adalah kesalahan pembulatan gitu. Nah, sehingga bisa dihubungkan sekarang ketika kalian mencari nilai sebenarnya ya, nilai sebenarnya itu nanti disebut dengan ET ya, ET ya. Jadi ini adalah sama dengan nilai pendekatan ditambah kesalahannya. Itu. Jadi kayak misalnya kalian ya, berapa sih nilai sebenarnya? Oh, katakan saya 30 plus minus 2 gitu ya. Berarti kalau kalian punya 30 plus minus 2 itu artinya apa? Kalian punya nilai antara 28 sampai dengan 32. Nah, kayak gitu ya. Semakin kesalahannya kecil, coba kalau saya ganti dengan 30 plus minus 1, apa yang terjadi? Kalian punya 29 sampai 31. Lebih kecil, semakin kecil kan ini ya. Apalagi kalau saya punya 30 plus minus setengah. Berarti berapa? 29,5 sampai 30,5. Lebih kecil lagi gitu ya. Gitu. Jadi nilai sebenarnya itu adalah nilai pendekatan ditambah kesalahan. Ya. Jadi bisa dikatakan kesalahan numerik itu setara terhadap ketidakcocokan antara yang sebenarnya dengan aproksimasi. Jadi nanti ketika kalian menghitung nilai pasti dari kesalahan, ya jadi ini ada disebut dengan nilai pasti ya, nilai pasti dari kesalahan itu sama dengan nilai sebenarnya dikurangi nilai aproksimasi. Itu nilai pasti kesalahannya, ya. Gitu. Paham? Ya. Nah, tapi ini definisinya masih lemah. Karena kita tadi kan menghitung nilai pasti kesalahan. Kesalahan itu kan belum tentu pasti, ya. Kesalahan itu kan tadi bisa terjadi karena kesalahan pemotongan, bisa kesalahan pembulatan dan lain-lain ya. Sehingga definisinya bahwa nilai pasti dari kesalahan itu adalah nilai sebenarnya dikurangi nilai aproksimasi itu tidak cukup, ya. Tidak cukup. Nanti saya berikan contoh. Kenapa kok tidak cukup? Nah, sehingga ini menjadi lemah. Mengapa? Nah, mengapa ini sudah saya jawab di slide berikutnya. Ya. Nah, mengapa terjadi kelemahan definisi yang tadi bahwa nilai pasti kesalahan adalah tinggal nilai sebenarnya dikurangi nilai aproksimasi, ya. Karena tidak memperhitungkan tingkat atau order besar dari nilai yang diperiksa. Contohnya misalnya kesalahan 1 cm, wah kejadian salah ngitungnya 1 cm gitu ya. Nah, itu akan sangat berarti pada pengukuran panjang paku. Paku kan mungkin panjangnya hanya berapa senti kan. Begitu ada kesalahan 1 senti gitu ya, dibandingkan dengan pengukuran panjang jembatan, saya punya jembatan Suramadu sekian gitu ya, pakunya itu kecil sekali sekian. Nah, bayangkan
1 cm ini ternyata lemah sekali. Kita katakan bahwa terjadi kesalahan hanya 1 cm. Ya, paham sampai di sini? Nah, itu jadinya ya. Jadi sekarang bagaimana cara menghitung supaya kesalahannya tadi itu menjadi tidak lemah gitu ya? Maka ini ada pertanyaan lagi, bagaimana menutupi kelemahan di atas? Caranya adalah menggunakan normalisasi kesalahan. Ya, menormalisasi kesalahan itu terhadap harga sebenarnya atau nilai sebenarnya yang disebut dengan kesalahan relatif fraksional sebenarnya. Ya, bahasa Inggrisnya apa ini? Bahasa Inggrisnya ini, ya. Sebenarnya itu disebut dengan true, jadi ini adalah the true, ya. Kalau bahasa Inggris kan selalu diambil belakangnya, ya. The true apa? The true relatif fraksional error, ya, gitu. Nah, singkatan Inggrisnya itu. Jadi disebut dengan kesalahan relatif fraksional sebenarnya. Jadi rumusnya apa? Yaitu kesalahan, ya, kesalahan dibagi nilai sebenarnya, gitu. Jadi kesalahannya tadi 1 cm dibagi dengan nilai sebenarnya. Panjang paku berapa, panjang jembatan berapa, nanti akan berbeda hasilnya. Kayak gitu, ya. Tergantung pada ordernya. Nah, bisa juga dikalikan dengan 100% supaya menjadi persen ya. Jadi dikalikan 100%. Jadi ET kalau posisi di sini namanya kesalahan relatif persen sebenarnya ya. Nah, kemudian nilai tadi apa? Kesalahan itu kan rumusnya apa tadi itu? Kesalahan sama dengan nilai sebenarnya dikurangi nilai aproksimasi. Jadi nilai ET ini ya sebenarnya sama dengan apa? Sama dengan ET dibagi dengan nilai sebenarnya ya. True value, nilai sebenarnya true value. Itu ya. Jadi nilai sebenarnya dikurangi nilai aproksimasi dibagi dengan nilai sebenarnya. Jadi ini sama ini harus sama. Ya. Gitu. Paham ya? Itu nilai ET. Jadi kalau kalian tanyakan tentukan kesalahan relatif persen sebenarnya itu sama dengan mencari ET yang latin gini, tapi kalau mencari nilai kesalahan pasti E-nya adalah E seperti ini, biasa. Ya, itu bedanya. Gitu ya. Nah, dari kata error sama mungkin jadi error gitu ya E-nya. Oke? Nah, sekarang contoh perhitungan ya kesalahannya. Misalnya kayak tadi masih dalam bentuk paku sama jembatan ya. Misal pengukuran panjang jembatan tadi setelah diukur panjangnya itu adalah 9.999 cm ya. Terus kemudian di sini apa namanya? Paku kelingnya ya antara kesalahan di jembatan itu sekian, paku kelingnya adalah 9 cm. Jika nilai sebenarnya dari panjang jembatan tadi 10.000 dan paku kelingnya itu harusnya 10 cm, yang ada ternyata ini sama ini, gitu ya. Bedanya berapa? 10.000 dengan 9.900. Ya. Sebentar ya, ada telepon. Ya, Bu, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang kalian perhatikan, ini kan sama-sama bedanya 1 cm ya, 10.000 nilai sebenarnya, sedangkan nilai pengukurannya 9.999. Demikian juga tadi harusnya paku kelingnya 10 cm, ternyata yang ada adalah 9 cm. Berarti sama-sama selisih 1 cm. Nah, pertanyaannya adalah, jika nilai sebenarnya sekian untuk pengukuran panjang jembatan dan paku kelingnya, hitung kesalahan sebenarnya dan hitung kesalahan relatif persen sebenarnya. Kalau tadi kesalahan sebenarnya berarti menghitung ET tadi ya, yaitu 10.000 dikurangi 999 1 cm, kesalahan paku keling juga 1 cm. Ini yang tadi saya bilang bahwa ini tidak apple to apple gitu ya. Satunya beda sama-sama 1 cm, tapi terhadap 10.000 yang ini terhadap 10 cm ya, gitu. Jadi inilah kesalahan pengukurannya. Nah, sekarang kesalahan relatif persen sebenarnya berapa? Ya tinggal kita lihat menghitung ET ya. Kalau kita mau menghitung sebenarnya menjadi error ya. Nah, berapa jadinya? Rumusnya tadi
Jadi sama dengan 1 cm tadi, ya selisihnya tadi, ET, kayak tadi kan, ini kan sama dengan ET dibagi nilai sebenarnya. Ya. Jadi saya hitung nilai ET tadi 1 gitu ya, 1 cm dibagi 10.000 ya nilai sebenarnya jadi 0,01%. Sedangkan paku keling 10%. Nah, ini ternyata baru ini yang bisa signifikan kita katakan bahwa kesalahannya adalah 0,01%. Sedangkan ini 10%. Jauh kan? Gitu. Sama seperti uang lah. Kalian waktu zaman SD dikasih 10.000 itu besar enggak? Besar. Ya, tapi kalau mahasiswa dikasih 10.000 itu sama-sama 10.000 artinya beda. Nah, itu makanya ya. Tuh, jadinya kesalahan relatif persen. Jadi walaupun pengukuran jembatan dan pakunya mempunyai kesalahan pengukuran tadi 1 cm, tetapi kesalahan relatifnya paku keling lebih besar ya. Gitu. Paham ya? Itu perhitungan kesalahan. Berikutnya adalah kita menghitung kalau tadi sebenarnya, sekarang kita mau menghitung aproksimasinya. Ya. Alternatif yang selalu dipakai dalam menormalisasi, tadi kan dua hal yang penting kan satunya menormalisasi gitu ya. Menormalisasi kesalahan dengan menggunakan taksiran terbaik. Tadi dalam kesalahan itu selain kesalahan juga ada estimasi gitu ya, taksiran itu estimasi. Ya, dari nilai sebenarnya terhadap kesalahan aproksimasi itu sendiri. Jadi rumusnya error dari kesalahan error aproksimasi ya atau approximation error gitu ya. Itu rumusnya adalah kesalahan aproksimasi dibagi aproksimasi ya. Kok tadi kesalahan sebenarnya dibagi dengan nilai sebenarnya. Kalau aproksimasi ya dibagi dengan aproksimasi dikali 100% ya. Jadi A di sini menunjukkan kesalahan tersebut dinormalisasikan terhadap sebuah nilai aproksimasi. Artinya apa? Masalah dan sekaligus tantangan dalam numerik itu sebenarnya adalah menentukan taksiran kesalahan atau estimasi kesalahan tanpa pengetahuan mengenai nilai sebenarnya. Jadi kapan ini dipakai kalau kalian tidak tahu nilai sebenarnya? Mau menghitung berapa besar kesalahan relatifnya, itu pakai ini. Ya, kalau tidak tahu nilai sebenarnya bisa pakai nilai aproksimasi. Paham ya? Kalau tahu sebenarnya kayak tadi paku sama jembatan tadi diukur, tahu kan sebenarnya, tapi kalau tidak tahu pakai rumus EA. EA gitu ya, anak zaman sekarang EA gitu ya. Oke. Lanjut. Ya. Sekarang kita masuk ke metode ya. Ada menggunakan pendekatan iterasi. Nah, metode numerik itu metode tertentu menggunakan pendekatan iterasi untuk menghitung jawabannya. Ya, jadi artinya iterasi pertama ada nilainya, iterasi kedua diambil dari iterasi 1 sehingga punya nilai baru. Iterasi ketiga nilai diambil dari iterasi 2 kemudian punya nilai baru. Demikian seterusnya. Akhirnya kalian mendapatkan nilai akhir sesuai yang diinginkan gitu ya. Sehingga kalian tidak perlu tahu nilai sebenarnya, cukup mencari nilai aproksimasi ya, gitu. Gitu ya. Nah, itu pendekatan iterasi. Jadi dalam hal ini suatu aproksimasi sekarang itu dibuat berdasarkan suatu aproksimasi sebelumnya yang dilakukan berulang kali atau secara iterasi supaya dapat menghitung aproksimasi yang lebih baik dan semakin baik. Itu tujuannya ya. Jadi iterasi pertama masih jauh, errornya masih banyak. Kedua, ketiga dan empat. Jadi semakin jauh semakin baik ya. Gitu tujuannya. Dengan demikian, kesalahan itu sering ditaksir sebagai perbedaan aproksimasi sebelumnya dengan aproksimasi sekarang. Jadi enak nantinya. Jadi kita akan menghitung keandalan dari numerik adalah bisa mencari dengan tanpa mengetahui nilai sebenarnya. Ya, jadi mencari EA. Ya, kalau tadi itu adalah ET ya. Yang ini tadi ET sama ET besar, E besar itu, terus ini ada berikutnya ada EA ya, aproksimasi. Gitu. Nah, ini. Sehingga EA nanti yang didapatkan dari aproksimasi sekarang dikurangi aproksimasi sebelumnya dibagi pendekatan sekarang ya, dikalikan 100%. Jadi ini nulisnya kalau saya nuliskan misalnya A0 gitu ya.
A sekarang ya, A sekarang dikurangi A sebelumnya, B before misalnya. Maka dibagi dengan pendekatan ya, nilai pendekatan sekarang ini dikali 100% ya. Jadi sebenarnya nulisnya gitu ini ya. Jadi ini dikurangi, dikalikan dulu terus dibagi. Nah, semuanya kurung siku ini semuanya dikalikan 100% gitu ya. Kayak seperti ini kurung ini. Itu ya, saya lupa pakai apa namanya, pakai equation tadi. Nah, jadi EA itu apa? Bisa saja positif, bisa saja negatif, gitu ya. Nah, namun seringkali hanya digunakan nilai absolutnya. Sehingga nanti kalian ketika mendapatkan nilai negatif dijadikan absolut. Absolut itu adalah apa? Selalu positif, ya. Nah, pertanyaannya nanti adalah apakah nilai error aproksimasi ini lebih kecil dari ES. Nah, ada lagi istilah ES. Ya, apa itu ES? ES itu adalah toleransi praspesifikasi. Jadi toleransi yang Anda berikan sebelum kalian menghitung nilai aproksimasi sampai mendapatkan nilai N iterasi tadi. Ya, jadi ini sudah diberikan. Ya, sudah diberikan. Saya menginginkan errornya hanya 0,05% misalnya. Maka iterasi pertama dihitung. ES-nya berapa? Oh, EA-nya berapa? Oh, ES-nya berapa? EA-nya berapa? ES-nya berapa? Sampai akhirnya ternyata EA-nya sudah kurang dari 0,05%, berhenti ya. Oh, berarti nilai kita adalah di sini. Ya. Nilai taksiran kita. Oke. Jadi kalian mencari EA itu harus lebih kecil dari ES, yaitu toleransi praspesifikasi ya. Jadi sekarang kalau hubungan EA dan ES tadi lebih kecil ya, dipegang, artinya dipegang itu sudah dijadikan patokan ya, maka hasil dianggap berada dalam praspesifikasi yang dapat diterima. Gitu. Jadi dapat diterima, berhentilah iterasinya. Itulah nilai pendekatannya kayak gitu nantinya. Ya. Berdasarkan skor Boru tahun 1966 menyatakan bahwa jika kriteria di atas kriteria ini ya diterima, maka dapat menjamin. Tadi kan tujuannya adalah untuk meyakinkan, ya, menjamin bahwa hasilnya adalah benar hingga sekurang-kurangnya N angka signifikan. Ya, rumusnya error ini yaitu sama aja dengan mendekati angka signifikan. Itu sama dengan 0,5 dikalikan 10 pangkat 2 min N persen. N-nya itu adalah angka signifikan. Ya, N itu sama dengan AS, angka signifikan. Ya, seperti itu. Jadi ya, jadi nanti hasilnya berapa? Apakah sudah cukup angka signifikannya sesuai? Katakan kalian menginginkan angka signifikannya 3. Berarti ES-nya berapa ES-nya? ES-nya adalah 0,5 kali 10 pangkat 2 min 3 dikalikan persen. Jadi berapa? Sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 sama aja dengan 0,5 dibagi 100 ya. Jadi sama dengan 0, berapa? 0,005%. Ya. Bagi 10 ya. Bukan 100, bagi 10. Jadi 0,05%. Nah, itu. Jadi ini nanti kalian menghentikan ketika IS-nya adalah 0,05 ketika menginginkan 3 angka signifikan. Gitu. Jadi rumusnya ini, ya. Jadi apakah EA tadi itu sudah memenuhi rumus ini gitu, ya. Nah, EA tadi apa? Nilai aproksimasi sekarang dikurangi nilai aproksimasi sebelumnya dibagi dengan nilai pendekatan sekarang. Ya, seperti itu. Oke. Nah, rumus-rumus ini istilah-istilahnya mirip-mirip ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Tadi contoh yang pertama tadi sudah ya, tentang paku keling sama jembatan tadi, bahwa 1 cm itu berbeda antara paku keling sama jembatan ya. Error relatifnya. Sekarang adalah kita mau menghitung perhitungan kesalahan dengan metode iteratif ya. Dalam matematika, fungsi sering direpresentasikan dengan deret tak berhingga, betul? Ya. Misal fungsi eksponensial dihitung dengan menggunakan deret Maclaurin. Masih ingatkah? Kalian mendapatkan deret Taylor, deret Maclaurin itu kalkulus berapa? Kalkulus 3 Bu harusnya. Ya, kalkulus 3. Sudah dapat ya? Sudah lulus semua ya? Jadi saya ingatkan ya,
Deret Maclaurin adalah merupakan apa? Merupakan deret Taylor di mana A-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau kalian punya deret Taylor, rumusnya apa deret Taylor? Yaitu mencari fx sama dengan f di titik A gitu ya, ditambah f aksen A dikalikan x per 1 faktorial ditambah turunan kedua A di x kuadrat per 2 faktorial, turunan ketiga A gitu ya, dikalikan x pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kok x itu bisa sama dengan seperti ini? Ini saya ingatkan aja. Ya, nanti ada PR kalian bagaimana yang cos, bagaimana yang sin gitu ya. Nah, ini yang x. Nah, kalian kan harus mencari turunan pertama kan? Ini kalau deret Taylor. Kalau deret Maclaurin ya, apa rumusnya? Mencari nilai fx ya sama dengan apa? A-nya ini disama dengan kan 0. Ya, jadi mencari F0, F aksen 0 kali X faktorial ditambah F double aksen 0, X kuadrat per 2 faktorial ditambah F aksen 3 0, X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Ya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ketika kalian nanti mencari fx itu adalah e pangkat x, maka mencari f aksen x, turunan e pangkat x itu berapa? Tetap e pangkat x ya. Turunan f double x, tetap e pangkat x. Turunan f triple x, e pangkat x juga, betul? Sampai dan seterusnya itu e pangkat x. Nah, sekarang mencari f0. Berapa f0? E pangkat 0. E pangkat 0 berapa? 1. F aksen 0. E pangkat 0 lagi, 1. F double aksen 0, juga 1. F triple 0, juga 1. Ya, dan seterusnya. Nah, sehingga ketika saya masukkan ke rumus ini, ya saya taruh di bawah ya. Jadi, fx-nya apa? Fx-nya E pangkat X sama dengan apa rumusnya? F0. F0-nya berapa? 1. Ditambah F aksen 0. Ya, ini F aksen 0. 1. Sisanya X per 1 faktorial. 1 faktorial itu adalah 1. Nggak usah ditulis. Jadi ini ya. Ini sudah. Ditambah lagi F double aksen 0. Nilainya 1 juga. Dikalikan X kuadrat per 2 faktorial. X kuadrat dibagi 2 faktorial. Ditambah lagi X pangkat 3. X aksen 3. 1. Dikalikan X pangkat 3. Jadi X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Paham sampai sini? Ya, itu cara mencarinya. Oke. Ya. Nah, sekarang itu mencari deret Maclaurin-nya ya. Jadi sekarang mencari deretnya tadi itu harus diingat-ingat lagi kalkulus 3-nya ya. Jadi sekarang solusinya apa? Solusinya yaitu misal dimulai dengan versi yang sederhana ya. Dimulai dengan versi yang sederhana adalah apa? Nilai sederhana, yaitu saya ambil EX sama dengan 1. Ya, ini langkah awal sederhananya. Jadi EX sama 1 itu saya ambil sebagai suku pertama. Ya, di sini suku pertama. Ya. Nah, kemudian tambahkan dengan 1 term. Ya, 1 term nanti tambahkan dengan 1 tambah X. Tambah lagi nanti 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial. Tambah lagi 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial dibagi tambah lagi X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang seandainya saya mau mengestimasi berapakah nilai E pangkat 0,5 gitu ya. Kalau saya hitung pakai kalkulator, jadi ini nilai pakai kalkulator ya. Nilai pakai kalkulator atau pakai pakai di laptop juga ada, kalkulator laptop atau kalkulator biasa saintifik ya. Maka E pangkat 0,5 itu sama dengan 1,64872122707 dan seterusnya ya. Itu nilai sebenarnya. Nah, kita punya nilai sebenarnya karena apa? Sudah tahu fungsinya yaitu eksponensial gitu ya. Sudah tahu kita mau mencari di titik 0,5 sehingga kita punya nilai sebenarnya. Paham ya? Itu artinya nilai sebenarnya. Ada yang bisa diukur. Ya. Tapi kalau nanti tidak bisa diukur, ya pakai nilai aproksimasi, yaitu berdasarkan dari iterasi sebelumnya
untuk dihitung pakai iterasi sekarang ya. Iterasi sebelumnya lagi untuk menghitung iterasi sekarang, demikian seterusnya. Kalau tidak diketahui nilai sebenarnya ya. Nah, kemudian tambahkan term hingga nilai absolut dari estimasi kesalahan aproksimasi atau EA tadi jatuh di bawah kesalahan yang menjadi praspesifikasi kita. Misalnya saya menginginkan 3 angka signifikan. Nah, tadi 3 angka signifikan maka ES-nya berapa? Harganya ES yaitu 0,05% ya. Tadi yang rumusnya 0,5 kali 10 pangkat 2 min N tadi ya. ES-nya sekian. Jadi kalian nanti ketika menghitung berapakah nilai ini semua ya, apabila X-nya sama dengan 0,5, maka harus mencari sampai kurang dari 0,05. Jadi nilai tadi apa? Nilai absolutnya ini ya aproksimasi harus lebih kecil dari nilai yang dispesifikasikan. Ya, seperti itu. Paham sampai sini? Nah, setelah dihitung, dimasukkan, ya ini solusi lanjutannya, saya hitung lagi ES tadi ketemulah 0,05%, ini ya 3 angka signifikan. Estimasi pertama saya masukkan EX sama dengan 1 ya. Terus termnya saya tambah kedua adalah 1 ditambah X ya. Untuk 0,5 hasilnya berapa? Ini tadi kan saya pangkat 0,5, kalau suku pertama itu tetap 1 kan karena konstanta, tidak ada pengaruhnya apa-apa. Begitu ada tambah 1 ditambah X, 1 ditambah 0,5 hasilnya adalah 1,5. Betul? Nah, kalau saya nanti ini saya hitung ya, seandainya saya mau menghitung X 0,5 ini. Di term pertama itu 1. Berikutnya lagi di term yang kedua, jadi saya tulis 1, ini term kedua, E0,5 berubah menjadi 1,5. Betul? Ya. Kalau yang ketiga, pangkat 0,5 berubah jadi berapa tadi? 1 ditambah X, X-nya 0,5 ditambah X kuadrat 0,5 dikuadratkan per 2 faktorial, gitu ya. Berarti ini sama dengan ini ketemu berapa? Ketemu 1, sekian. Betul? Ya, nanti terus dan seterusnya sampai ketemu berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapakah nilai kesalahannya ya sebelum dijalankan angka-angka term berikutnya tadi kalian harus mencari ET dulu, mencari ET gitu ya. Terus mencari EA baru apakah lebih kecil dari ES. Ya, itu yang harus kalian cari. Nah, ET-nya berapa ET-nya? ET tadi rumusnya apa? Ini adalah nilai kesalahan sebenarnya kan. Tadi setelah dihitung pakai kalkulator, nilainya adalah ini kan. Nah, ini adalah nilai sebenarnya. Jadi nilai sebenarnya dikurangi sekarang taksiran awalnya adalah 1,5. Dibagi nilai sebenarnya. Hasilnya adalah 9,02%. Itu ET-nya. Ya, jadi ET untuk 1,5 itu ketemu 9,02%. Ya. Sedangkan EA-nya berapa? EA-nya rumusnya adalah apa? Nilai aproksimasi, ini kan nilai aproksimasi ya, 1,5 dikurangi 1, ya, dikurangi 1, dikurangi ini, terus kemudian dibagi 1,5, hasilnya 33,3%. Jadi 33,3% ya. Pertanyaannya, apakah lebih kecil dari ES? ES-nya tadi kan apa? ES-nya 0,05%. Tidak, ya. Kalau tidak dilanjut, ya, dilanjut lagi, gitu. Dilanjut lagi untuk mendapatkan yang term ketiga, ya. Ketemu berapa? Demikian seterusnya. Jadi karena EA itu tidak lebih kecil dari ES yang dibutuhkan, maka lanjutkan komputasi dengan menambah term ketiga. Dan ulangi menghitung kesalahannya sampai proses dilanjutkan hingga EA-nya kurang dari ES. Ya, itu baru berhenti. Ini sudah saya hitungkan, ya. Gitu. Ya. Hasilnya ternyata semakin turun ini suatu saat nilai ET-nya sudah kita hitung, nilai EA-nya sudah kita hitung, hasilnya ternyata ini, ya, EA. ES yang tadi kita tentukan berapa? Yaitu 0,05%. Benarkah nilai ini adalah lebih kecil? Benarkah? Nathaniel? Ya. Benarkah nilai absolut dari EA itu lebih kecil dari ES-nya?
Nah, benar. Berarti kalau benar, nilai terakhir inilah sebagai nilai aproksimasi. Ya, gitu. Nanti anak-anak. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, jadi nanti Paham, Bu. kalau kalian nanti ada Paham, PR, Bu. maka kalian ya terima kasih kalau paham. Maka kalian akan mencari ini, dan ini semua bisa dicari pakai Excel atau besok pakai MATLAB, ya seperti itu. Paham ya? Ini yang sebenarnya kalian cari. Oke, sekarang implementasi kalau kalian menggunakan program komputer ya berdasarkan pseudocode berikut untuk menghitung metode iteratif. Jadi metode iteratif itu adalah kalian mulai iteratif pertama gitu ya, kemudian solusinya value-nya berapa, EA yang ditetapkan berapa dan seterusnya ini ya. Besok kalian pelajari, tapi dari berdasarkan pseudocode-nya ini besok akan buat fungsi Dirac Maclaurin dengan menggunakan MATLAB ya. Nah, ini rumusnya. Jadi kalian harus bisa mendefinisikan dulu nilai berapa nilainya. E itu kan 2,72 ya. Kan kalau kita tahu ya E langsung dimasukkan ke kalkulator, E pangkat X sekian. Nah, tahu kan karena di situ sudah tersedia apa? Di kalkulator yang saintifik yang tidak hanya angka-angka eksponensial itu sudah bernilai sekian. Jadi value-nya harus dikasih tahu dulu ya. EA pertama kali dihitung tadi sudah ketemu kan 9, berapa tadi ini kan 9,02 ya. Nah, ini. Gitu, terus kemudian iterasinya, teruskan iterasi sampai ke 12 misalnya. Nah, akhirnya dapatkan nilai terakhirnya ya. Nah, ini apakah nanti lebih kecil dari yang sudah kita tentukan? Iya, ini kan 0,0008 ya. Jadi kalau iterasinya kita teruskan tadi, ini kan baru 1 tem, 2 tem, 3 tem, 4 tem, 5 tem. Nah, ini berarti sampai 12 ini nanti ya. Sampai panjangnya ini 1 2 3 4 itu 3, berarti 12 ini sampai ke 13 ya. Kok 13 11 ya. Gitu. Nah, ini sampai dengan menggunakan iterasi sampai 12 iterasi atau kalau sampai dengan menggunakan term sekian, term itu sama dengan suku ya, setiap suku sekian, maka kalian akan mendapatkan nilai ET-nya, itu tadi apa? Itu nilai error, nilai kesalahan sebenarnya ya, maka step ini hasilnya bisa dipercaya atau enggak hasilnya ya. Demikian seterusnya. Paham? Tuh, besok kalian ngitung pakai ini. Ya. Ini rumus berdasarkan pseudocode dari program tadi. Kalau menggunakan MATLAB, kalau menggunakan Excel tinggal menggunakan function-functionnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ya. Kesalahan pembulatan atau round of error. Tadi kan kesalahan-kesalahan berdasarkan ini ya, berdasarkan apa tadi? Berdasarkan dari error ya, error relatifnya ya sama error sebenarnya. Sekarang kalau kita bulatkan, contohnya misalnya berasal dari kenyataan bahwa komputer itu hanya menyimpan sejumlah tertentu angka signifikan selama kalkulasi. Jadi kadang-kadang kalkulator itu kalau sudah terlalu panjang, maka dia disuruh ngitung yang panjang-panjang, apa yang terjadi? Kalian punya kalkulator? Coba masukkan rumus kalian 1 triliun dikalikan 5 gitu ya, 1 triliun dikalikan 5. Kalau kalkulator Anda adalah kalkulator dengan keterbatasan ketelitiannya, maka langsung dia tidak mau ngitung, langsung syntax error gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa terjadi kesalahan dalam pembulatan karena komputer itu terbatas pemilikan angka signifikannya. Contohnya misalnya saya punya bilangan pi ya, yaitu 3145922 panjang sampai dan seterusnya. Apabila saya ambil 7 angka signifikan, maka angka signifikan mana? 1 2 3 4 5 6 7. Jadi sampai dengan ini ya. Ini 7 angka signifikan ya. Nah, sekarang dengan mengabaikan suku-suku yang dikalikan dalam kesalahan pembulatan, maka saya dapatkan ET 0,0065 dan seterusnya ini. Coba dikurangkan aja ya. Ini kan 31492, ini kan 1922. Berarti sisanya adalah 0,000065 ini dan seterusnya ya. Ini adalah ET. ET itu apa tadi? Yaitu nilai kesalahan sebenarnya ya.
Kelemahan pembulatan di atas adalah ia mengabaikan suku-suku sisa dalam menyatakan desimal lengkapnya, ya. Jadi jika dibulatkan, ini tadi kan yang tadi saya bilang bahwa ini 5, 9, 2, 7 angka signifikan. Padahal kalau di belakangnya lebih dari 5, ya, lebih dari 5, maka ini harusnya meningkatkan atau naik menjadi berapa? 14, 15, 9, 3. Nah, ini harusnya jika pembulatan. Maka di sini adalah terjadi kesalahan pembulatan. Ya, karena angka ke-8 adalah 6. Nah, ini angka ke-8 ini adalah 6. Ya. Maka kesalahan pembulatan berkurang menjadi 0,035. Jadi kalau seandainya pi tadi itu bukan lagi 3, 14, 15, 92, tapi 13 ini, maka nilai kesalahan sebenarnya jadi turun. Ya. Maka untuk membulatkan bilangan sesuai dengan aturan pembulatan dari serat di atas dengan menambah biaya komutasi dan akibatnya beberapa mesin mengalami chopping sederhana, yaitu mengambil suku-suku sisa dalam menyatakan desimal yang lengkap tadi. Ya. Maka pendekatan ini bisa diterima dengan asumsi bahwa jumlah angka signifikan pada kebanyakan komputer cukup besar, hingga kesalahan pembulatan berdasarkan pemotongan biasanya diabaikan. Ya. Jadi sekarang caranya seperti ini. Aturan pembulatan, ya. Ketika melakukan pembulatan, digit yang signifikan itu disimpan, ya, sedangkan yang tidak signifikan dibuang kayak tadi itu, ya. Jadi bilangan ini yang tidak signifikan ya udah dibuang aja ini, set, buang, gitu, ya. Tuh. Nah, sekarang digit terakhirnya, yang disimpan itu dibulatkan ke atas jika digit pertama yang dibuang itu lebih besar daripada 5. Ya, contohnya misalnya sekarang saya punya 10,406. Mau saya bulatkan menjadi 4 angka signifikan. Berarti kan posisinya adalah 1, 2, 3, 4. Betul? Posisinya ini. Ya. Maka sekarang kalian lihat, jika digit pertama yang dibuang tadi ini yang dibuang kan 6 ini ya, lebih besar daripada 5, lebih besar dari 5 enggak? Ya. Iya, Bu. Maka dinaikkan ke atas jadi menjadi 10,4,1. 10,41. Paham sampai sini? Gitu caranya. Jadi kalian lihat sebelumnya juga supaya apa? Kayak tadi, kalau tadi kesalahannya ini adalah mengabaikan langsung itu 0,065. Kalau kita sudah membulatkan tadi kesalahannya tinggal 0,0035 ini. Tujuannya untuk itu, ya. Kesalahannya lebih kecil. Nah, seandainya sekarang lagi, ya, jika digit pertama yang dibuat itu ternyata lebih kecil dari setengah, dari 5, ya, maka disimpan tetap tidak berubah. Contohnya sekarang, saya menginginkan 3 angka signifikan dari 5, 6, 7, 2, 3. Mana 3 angka signifikan? Posisinya di sini kan, ini 3 angka signifikan. Berarti kalian lihat 2 di sini. Betul? Nah, 2 ini kurang dari 5 atau enggak? Kurang dari 5. Nah, kalau kurang dari 5, maka tetap 5, 6, 7. Ini 3 angka signifikannya. Ya, paham? Nah, sekarang bagaimana tadi kan Bu, ini di atas 5. Ya, satunya lagi di bawah 5, Bu. Nah, sekarang bagaimana kalau sama dengan 5? Nah, sama bagaimana? Nah, kalian harus melihat bilangan sebelumnya itu berapa, ganjil atau genap. Gitu, kalau tepat 5. Contohnya misalnya sekarang, angka 7350 ini ingin saya jadikan 2 angka signifikan. Ya, maka 2 angka signifikan tinggal 7 sama 3 kan, saya potong di sini. Ya, potong di sini. Maka setelahnya adalah, oh persis 5, betul? Kalau dia ganjil depannya, maka nanti jadinya 7,4. Ya. Kalau seandainya saya punya 7,25, kalau seandainya saya ambil 2 angka signifikan, jadi berapa? Alexander pilih. 7,4, Bu. 7,250. 7,2, Bu, jadinya. Ya, 7,2 ya. Gitu kalau jadikan 2 angka signifikan. Paham ya? Nah, contohnya lagi, kalau saya punya 88,2160,
ya dibulatkan menjadi 5 angka signifikan. 5 angka signifikan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini kalau persis 0 ya sudah. 0 ini dibuang saja ya. Gitu ya. Itu tujuannya tadi supaya ketika aturan pembulatannya memiliki nilai kesalahan yang lebih kecil, semakin baik ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang masuk ke sistem bilangan ya. Sistem bilangan yang paling populer itu adalah bilangan desimal ya. Di mana bilangannya desimal itu ada yang berbasis 10, ada juga yang tidak berbasis 10 ya. Tapi yang lebih populer itu adalah bilangan desimal di mana dia berbasis 10 ya. Atau bilangan biner yang disebut juga dengan bilangan yang berbasis 2 ya. Jadi yang sering kali itu adalah bilangan berbasis 10 sama bilangan berbasis 2 ya. Sehingga ketika kalian saya suruh menuliskan sistem bilangan 86.409, cara membacanya seperti apa? Ini dimulai dari ini 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, ini 10 pangkat 4 ya, jadinya ini. Ya. Nah, kalau saya punya 11, kalian saya suruh menghitung bilangan berbasis 2-nya jadi apa? Ya. Maka dihitung tinggal apa? Ini pangkat 0, ini pangkat 1 ya. Selalu yang kanan tuh yang paling kecil karena satuan gitu ya. Nah, ini pangkat 0, ini pangkat 1. Jadi 1 kali 2 pangkat 0 itu 1, 1 kali 2 pangkat 1 itu 2. Jadi hasilnya 3 ya. Nah, kalau saya punya bilangan biner sekian, saya kalikan lagi dengan jadikan bilangan berbasis 2 ya. Tadi ini pangkat 0, ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7. Sehingga yang di depan ini 1 kali 2 pangkat 7 ya. Terus ininya 0, berarti 0 kali 2 pangkat 6 turun. Demikian seterusnya setelah dihitung 128, 0, 32 dan seterusnya, ini adalah pengganti 173. Ya, gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana sistem bilangan desimal dan bilangan biner itu bekerja, gitu ya. Maka saya ilustrasikan seperti ini. Kalau tidak mau, nah, ini itu cara bekerjanya ya. Yang sebenarnya sudah. Kalau ini tadi saya uraikan dengan secara mendatar ya. Kalau ini diuraikannya secara vertikal ya, seperti itu. Hasilnya sama. Ya ini. Jadi sekarang cara bekerjanya bagaimana caranya? Ya ini tadi di atas ini ya. Jadi misalnya sekarang kalian saya suruh mau mempresentasikan bilangan integer yang ada negatifnya. Bagaimana kalau ada negatifnya? Ya, dari 16 bit. Nah, dari 16 bit. Ya, satu byte itu berapa bit? Satu byte sama dengan 8 bit. Jadi kalau saya punya 16 bit itu berarti sama dengan ya 2 byte ya, 16 bit. Nah, kalau saya punya 16 bit ini masing-masing kotak nilainya 16 ya. Jadi saya punya berapa ini? Saya tulis saya punya bilangan tadi 1010101101 ini ya, saya tulis ini adalah bilangannya. Karena saya disuruh menuliskan dalam bentuk 16 bit, maka sisanya saya tuliskan 0000000 ya. Nah, tanda 1 di sini itu adalah untuk menggantikan tanda minus ya, sign. Jadi sign-nya bisa positif bisa negatif. Kalau sign negatif itu 1, kalau sign-nya positif itu 0. Ya, itu untuk menandakan bahwa ini nanti bilangannya disimpan memiliki arti minus 173. 173 ini sudah dihitung. Gitu. Ya. Kalau saya punya ini 1, kata ya, ini tambah lagi ini 1. Ya tinggal dihitung ini pangkatnya berapa. Kalau tadi tertinggi 2 pangkat 7, ini 2 pangkat 8, ini 2 pangkat 9 ya. 2 pangkat 8-nya ini 0 karena sininya 0, ini 1 tambah lagi. Ya, jadi 173 tambah berapa? 2 pangkat 9 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 itu 16, 2 pangkat 4 16 tambah 2 pangkat 1 2. Jadi 16 kali 16 256 dikalikan 2 berarti berapa? 512 ya. Ditambah 512 sama dengan 685. Nah, ini adalah 600 minus 685 ya. Angka ini minus 685. Ya, seperti itu. Paham sampai sini? Ini bilangan biner ya. Dinyatakan seperti itu cara bekerjanya. Jadi sekarang tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk
menghitung floating point. Ya. Nanti ujung-ujungnya masuk ke kesalahan dalam pemotongan, itu nanti ujung-ujungnya ya. Jadi bilangan pecahan biasanya direpresentasikan di komputer dengan menggunakan bentuk floating point. Ya, jadi komputer tuh ada bisa ini. Coba kalian hitung yang nilainya panjang banget pasti diganti dengan 10 pangkat sekian atau sekian eksponensial sekian gitu ya. Jadi sekarang pendekatannya adalah suatu bilangan yang diekspresikan sebagai bilangan pecahan disebut dengan mantisa ya atau signifikan. Dan bagian integernya disebut dengan eksponen. Jadi ini eksponen, ini mantisa. Sedangkan B-nya adalah sistem bilangan dasar yang digunakan. Berbasis berapa tadi? Berbasis 10 atau berbasis 2 atau berbasis berapa? Ya, seperti itu. Contohnya sekarang saya punya 156,78. Kalau saya buat floating point berbasis 10, maka saya akan menjadi berapa? 0, ya. 0,15678 dikali 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 jadinya gini sama dengan ini. Gitu ya. Gitu. Nah, terus sign-nya di sini karena apa? Karena nilainya positif, sign-nya di sini 0. Ini adalah sign untuk eksponennya, dan ini adalah mantisanya, ya seperti itu. Itu cara perhitungan floating point. Jadi selalu dalam bentuk berapa mantisanya, berbasis berapa, eksponensialnya berapa. Ya, eksponensial itu adalah menunjukkan bagian dari integernya tadi, ya. Gitu ini. Oke. Sekarang bagaimana kita menormalisasikan floating point, ya? Menormalisasikan floating point itu 1 per B basisnya itu lebih kecil dari mantisanya, lebih kecil dari 1. Ya, karena kan normalisasi selalu seperti probabilitas antara 0 sampai 1. Ya, seperti itu. Jadi mantisa M atau M biasanya dinormalisasi jika digit depannya adalah 0. Jadi contohnya seperti ini. Kalau saya punya angka 1 dibagi 34, saya hitung pakai kalkulator ya, itu menjadi 0,029411765 dan seterusnya, masih panjang ini. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah floating point berbasis 10-nya dengan 4 desimal itu jadinya berapa? 4 desimal. Beda ya, 4 desimal sama 4 angka signifikan berbeda. Kalau 4 desimal itu artinya di belakang koma ini yang kita ambil. Ya, 0294, 0294 ya. Nah, kalau 0294 dikalikan 10 berbasis berapa ini? Kan 0294 kan sudah sama ya. Berarti 10 kali 10 makan 0. 10 makan 0 sama aja dengan berapa? Sama dengan 1 ya. Nah, ketika saya normalisasi, maka di sini jadikanlah menjadi 0, ya. 0,2. Jadi kan antara dipisahkan supaya antara 0 sampai 1 tadi, supaya kurang dari 1. Ya. Nah, itu sekalian punya 0-nya maju di sini ya. Terus ditambah 1 di sini, jadi 10 pangkat min 1 gitu. Itu nilai normalisasinya. Jadi sekarang ketika kita hitung hasilnya apa? Posisinya adalah kalian kan selalu mempunyai bilangan itu posisi 0 itu di mana? Posisi 0 itu kan ada di berapa? Kalau saya punya bilangan 579,87 misalnya ya. Nah, ini kan posisi koma kan, ini adalah 1/10, betul? Ini 1/100 ya. Sedangkan ini apa? 10 pangkat 0, ini 10 pangkat 1, ini 10 pangkat 2, dan seterusnya ya. Paham? Nah, ini 1/10. Jadi ini sudah menjadi kalau basisnya 10, ya jadi 10 pangkat min 1 ya. Kalau basisnya 2, ya menjadi ini 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 3. Ya. Maka posisi magnitude of mantisanya itu ada di sini. Ya. Sedangkan yang magnitude eksponennya itu menuju di sini. Nah, ini adalah sign untuk eksponennya dan ini adalah sign untuk numbernya. Itu pembagiannya nanti. Ketika komputer membuat penulisan floating point. Selalu komputer itu selalu membuat floating point-nya dalam bentuk normalisasi. Ya, seperti itu. Jadi bilangan floating point positif terkecil yang disimpan dengan menggunakan 7 bit word. Ini ada 7 ya. Tahu bedanya 7 bit word sama byte? Pernah belajar nggak? Belum pernah, Bu. Oh iya, bukan infor ya, mesin ya, saya salah berarti. Ya.
Oke, buat jawaban ini semakin lebar ya. Jadi kalau ini katakan misalnya kalian punya apa namanya grayscale ya 0 sampai 255, kalau buat ini bisa sampai negatif separuhnya 127 sampai dengan 127 plus ya. Gitu tuh buatnya. Jadi posisinya 7 bit. Kita abaikan aja. Nanti pasti soalnya nanti adalah yang berhubungan dengan mesin ya. Nah, itu baru selesai bab 3 ya. Ada yang tanyakan? Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya. Lanjut ke bab 4 ya. Bab 4 ini lebih sedikit. Ya. Truncation error dan Deret Taylor. Nah, Deret Taylor tadi kan ada berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan pemotongan ya. Pemotongan kesalahan tadi ya. Kalian pangkat X tadi kan sama dengan 1 ditambah X tambah sekian gitu ya. Kalian mau menghitung prosedur matematikanya diperkecil sekian term dan seterusnya, itu yang akan kita potong ya. Jadi kesalahan pemotongan adalah kesalahan yang dihasilkan dari penggunaan suatu aproksimasi pengganti prosedur matematika eksak ya. Jadi suatu kesalahan pemotongan dimasukkan ke dalam solusi numerik karena kesamaan diferensial hanya melakukan aproksimasi harga turunan sebenarnya. Jadi dari Taylor tadi ya kan rumusnya kan ada F apa? Ada F0 ditambah F aksen. Nah, F aksen ini ada turunan atau diferensial ya. X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Ya. Terus agar memperkuat pengertian ini X saja. X dibagi 1 faktorial. Kalau F double aksen 0 baru yang X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Ya. Jadi agar memperkuat pengertian terhadap perilaku kesalahan semacam ini, sekarang kembalikan pada suatu rumus matematika yang secara luas telah digunakan dalam metode numerik untuk menyatakan fungsi-fungsi dalam suatu bentuk pendekatan, yaitu Deret Taylor. Ya. Nah, tugasnya adalah tuliskan resume dari Deret Taylor. Tapi saya kasihan ya, nggak usah kalian tuliskan, tapi saya sudah punya penurunannya seperti ini ya. Jadi Deret Taylor itu sangat berguna di metode numerik, ya, yaitu menyediakan sarana untuk memprediksi sebuah nilai fungsi pada satu titik dan nilai fungsi turunannya di titik lain. Secara khusus, teorema Taylor menyatakan bahwa setiap fungsi halus, smooth ini ya, fungsi yang halus artinya kalau ketika digambarkan grafiknya itu terjadi smooth, dapat didekati oleh sebuah polinomial. Ya. Jadi kalau kalian mencari nilai sekarang, itu sama aja dengan nilai sebelumnya, itu ya dianggap seperti itu, nilai aproksimasinya. Jadi ini artinya zero order. Kalau first order itu berarti kalian masih ya, saya punya masih fxi ya. Nah, berikutnya lagi second order berarti saya punya lagi ya. Saya tambahkan lagi dengan berikutnya ya. Ini second order. Ini harusnya ditambah dengan f aksen xi plus 1 min xi ini harusnya. Ya. Kalau gitu kan nanti sama, zero order sama first order. Nah, kalau saya punya second order berarti sampai turunan kedua ini ya. Nih, sekarang kalau Deret Taylor lengkapnya ya sampai turunan ke n. Ini turunan ke n. Ya, ditambah lagi dengan Rn. Nah, Rn ini adalah apa? Yaitu sebagai suku sisa, ya. Nah, suku sisa. Jadi teorema Taylor itu kalau kalian sudah saya tuliskan tadi ya, fx sama dengan fa dan seterusnya, kalau a-nya nanti sama dengan 0, maka jadi Deret Maclaurin ya. Deret Maclaurin. Jadi sekarang yang tadi saya katakan bahwa kalian saya suruh menurunkan ini, enggak jadi ya. Ini sudah saya turunkan cara mencarinya. Terus kemudian persamaan B4.1 inilah yang disebut dengan merupakan Deret Taylor ya. Sisi kanan dari persamaan B411 adalah aproksimasi polinomial Taylor pada fx ya. Sisi kanan ini maksudnya ini. Ini merupakan polinomial kan? Kemudian persamaan B412 yang ini adalah disebut dengan bentuk integral. Nanti kalian akan belajar integrasi numerik ya di bab-bab terakhir. Nah, kemudian T-nya sendiri ya di sini apa namanya, yang ini kan variabelnya adalah X kan, kok ini riba-riba ada T-nya. Nah, T sendiri adalah sebagai variabel dummy ya, seperti itu. Jadi teorema Taylor itu mencari bentuk seperti ini.
Jadi kalau kita sederhanakan dalam pencariannya, ambil saja step size ya antara jarak sekarang sama jarak sebelumnya itu diambil dari X sekarang dikurangi XI. Ya, contohnya misalnya kalau kalian pertama saya punya term 1, kemudian saya punya 1,5, saya punya 2,0, saya punya 2,5 dan seterusnya. Saya punya 3,0. Maka step size-nya berapa ini rumusnya? XI sekarang dikurangi XI sebelumnya. Terserah kalian mau mana saja. Ketika di ini besarannya adalah sama. Berarti apa ini? 2,0 dikurangi 1,5 atau 2,5 dikurangi 20 jadi hanya adalah 0,5 gitu. Ya. Nah, sehingga untuk mengekspresikan deleter lengkap menjadi seperti apa? Tadi kan rumusnya apa? Fx sama dengan tadi ya, Fa ditambah F aksen A, ya kan? Dikalikan X per 1 faktorial, ditambah F double A, deret Taylor-nya tadi, 2 faktorial, ya, dan seterusnya. Nah, terus kemudian kalian ganti nilai H, jadi X faktorial ini, ya, X ini diganti dengan H, ya, diganti dengan H. Maka kalau saya punya X kuadrat diganti dengan H kuadrat. Saya punya ininya ada pasti X pangkat 3 kan, diganti H pangkat 3, demikian seterusnya. Ya. Maka ketika saya ganti H, hasil berikutnya apa? Hasil berikutnya nanti adalah deret Maclaurin akan menghasilkan deret Maclaurin gitu. Apa itu deret Maclaurin? Merupakan salah satu metode numerik yang digunakan untuk menaksir nilai fungsi non polinomial, misalnya menghitung sinus, kosinus, eksponen, logaritma, ya. Ya. Bu, Ya. permisi Bu. Silakan. Jam itunya sudah lewat Bu. Jam berapa? Jam 6.40 sekarang Bu. Tadi mundur soalnya. Bagaimana? Ya wis tak apa-apa wis ya. Enggak apa-apa. Harusnya selesai jam berapa ya Bu? Harusnya tadi mulainya jam 6:30 sampai 6:30. 6:30 sampai 6:30 ya. Ya, Oke. tadi saya molor. Tadi molor jam 5. Baik, kan kebetulan ibunya juga molor kan setiap Iya. pertemuan kita ya. Apa mau dibikin aturan baru gitu Bu? Selesainya jam berapa gitu? Terserah jam berapa? Jam 5 ya. Soalnya Iya Bu, mulainya. Soalnya itu saya ngajar matematika diskrit sebelumnya tadi. Jadi saya ngajar matematika diskrit dulu terus baru pulang. Makanya tadi terus di jalan Mas Ian. Oke. Sebab saya diingetin sama anak-anak juga. Ini udah mulai sudah selesai ini jamnya Bu. Gitu. Oke, gitu ya. Oke, Tapi balik lagi ke keputusan ibunya sih mau bagaimana. Benar, ini tinggal 4 slide. Diterusin aja ya. Oke. Iya. Boleh Bu, nggak apa-apa. Iya Bu, nggak apa-apa Bu, langsung aja Bu. Langsung. Sampai Bu. Fleksibel kok Bu. Oke, ini deret Maclaurin ya. Jadi nanti tujuannya untuk apa? Mencari fungsi-fungsi prosedur matematika tadi ya. Dari deret Maclaurin dikembangkan dari deret Taylor. Jadi yang tadi tujuannya untuk apa? Untuk kalau seandainya saya punya XI yang sama dengan 0 tadi kan H. H itu step test ya. Rumusnya apa? XI plus 1 dikurangi XI, betul? Kalau XI itu adalah sekarang ya. Sebelumnya, sekarang ini ada sekarang. Sebelumnya ini 0, maka posisinya apa? Ini sama dengan sekian kan? Ini sama dengan ini. Nah, ini saya nyamakan dengan X. Maka tadi kenapa menjadi X-nya tadi itu berubah menjadi H gitu ya. Dan seterusnya. Itu asalnya. Nah, sehingga ketika saya hitung nantinya deret Maclaurin itu berbunyi seperti ini kan? Nah, ini yang tadi ini jadi PR kalian ya. PR kalian dapatkan rumus ini, dapat dari mana? Ya. Jadi tujuannya nanti ada cari mula-mula apa? Cari fx, fx-nya berapa? Sin x kayak tadi ya. Terus f aksen 0, f aksen x ya. Berapa? Terus f double aksen x berapa? Turunan sin apa? Turunan sin cos x, turunan cos x. Min sin Bu. Min sin x ya. Dan seterusnya. Sampai kalian mendapatkan berapa suku sin? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Ini ya. Nah, berapa dan seterusnya. Terus kemudian dicari dengan F0. Ya, terus cari F aksen 0-nya ini berapa? F double aksennya. Sampai ini buktikan bahwa nilai sinus itu seperti ini, ya. Ini ingat ada plus minus ya. Gitu. Nanti dikerjakan di rumah ya.
untuk supaya kita bisa menghitung. Lalu ini kan sudah selesai, anggaplah deret Maclaurin sama deret Taylor sudah ngerti gitu ya. Nah, lalu kalian saya suruh menghitung ya. Menghitung apa? Yaitu menghitung nilai pendekatan. Katakan X-nya saya ganti sin 5 ya, atau cos 5 nanti misalnya dengan deret Maclaurin gitu ya. Terus kemudian ES-nya saya batasi 0,05% atau 3 angka signifikan ya gitu. Kalian saya suruh ngitung. Maka cara ngitungnya nanti seperti ini. Boleh pakai Excel nanti ya. Ini suku ke I pertama kali kan 5, sin 5 gitu ya. Kan mula-mula kan rumusnya apa tadi tuh? Bahwa Fx sama dengan F0, betul? Ya. F0. F0 sama aja dengan apa? F0 itu sama aja dengan sin 0, betul? Bu. Iya. Ya. Gitu ya. Sin 0 itu berarti berapa sin 0? 0. 0 gitu ya. Terus dan seterusnya ya. Nah, cari sampai akhirnya kayak tadi menghitung caranya ya. Ini suku ke I-nya, terus ini hasilnya, cari nilai ET-nya, cari nilai EA-nya. Nah, nanti EA-nya harus lebih kecil daripada ES. Ternyata di iterasi ke-10 kita sudah mendapatkan ini. Kalau ini kan belum ya, ini masih di atasnya 0,005. 0,5 ya. Nah, ini sudah di bawah 0,05. Jadi berhenti sampai di sini ya. Maka nilai sinus itu adalah hasilnya ini. Ya. Gitu. Ini dari kalkulator sekian. Ya. Dari kalkulator sekian berarti rumusnya ET kan bisa dihitung kan? ET itu sama dengan nilai sebenarnya dikurangi nilai aproksimasi. Jadi ketemu ini semua ya. Tuh kalian tugas nanti pada waktu ujian pun juga kalian membuat tabel seperti ini. Ya, gitu. Nah, ini kalian PR ya. Jadi ini sudah selesai kesalahan ini ya. PR yang mau yang mana? Nomor 1 yang kalian IP-nya IP-nya apa namanya? NRP-nya ganjil. Kalian kerjakan A, terus ngerjakan ABCD, ABC di atas ya. Nomor 2 sama yang ini pun juga di atas. Ya. Itu ganjil. Kalau yang genap, NRP belakangnya genap, itu berarti 1B, ya, ini genap, ini NRP ganjil. Terus yang bawah ini untuk genap, ya. Terus yang bawah ini juga untuk genap. Jadi soalnya ada ini. Ini masih sederhana, ya. Ini cepat kok. Ya, kalau nomor 1 ini panjang, sedikit panjang. Yang ini bulatkan bilangan berikut sampai 3 angka signifikan. Kalau seandainya ini, apa 3 angka signifikannya? 0,99 Bu. 0,99. Oh. Ayo. 9,99 Bu. Nah, jadikan 10 pangkatnya itu ya. Ayo berapa? Jadikan 3 angka signifikan ya, dikerjakan dulu ya. Ini terus ini ganjil, ini genap. Gitu ya. Jadi selesai. Nah, sedangkan kesalahan yang tadi, kesalahan numerik total, bisa kekeliruan, bisa kesalahan ini adalah karena kita sendiri ya. Oke. Jadi bab 3 bab 4 selesai, minggu depan kita masuk ke bab lainnya ya, yaitu akar, ya akar persamaan. Oke, jadi hari Kamis kalian praktikum. Masih kalian sudah saya berikan anunya, saya berikan modulnya. Silakan dibaca. Ya. Sekaligus untuk praktikum 1 dan 2 itu. Tidak lagi banyak pengenalan katanya Bu Susan karena pada waktu kalian prokom kemarin sudah katanya sudah dapat Excel ya. Excel apa? MATLAB. Oke, paham sampai di sini? Apa yang sudah saya jelaskan? Kesalahan itu apa dan kenapa harus Paham, Bu. Hah? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, Paham. oke. Kalau paham berarti yang ngambil ada 21-an orang ya. 22 orang ya. Gitu. Soalnya pastinya ditanya nanti, Bu Endang berapa gitu. 22.
Oke, saya akhiri ya. Selamat malam. Kalian boleh nanti Jericho belum saya ini ya. Belum bisa dimasukkan ya ininya, absensinya. Belum ada peserta. Iya, soalnya. Bu. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Minta maaf ya, saya molor. Enggak Ya, apa-apa, Bu, nggak apa-apa, Bu. Terima Apa kasih, Bu. Bu? Enggak apa-apa, Bu. Oke. Kasih, Bu. Permisi Bu, saya mau bertanya Bu. Ya, silakan. Untuk rekamannya nanti dikirimkan kapan ya Bu ya? Iya. Apa namanya? Saya belum sempat upload. Kalau apa namanya? Saya mau rencananya saya upload di YouTube. Ya. Saya belum sempat bikin thumbnail-nya. Oh, iya. Jadi makanya kenapa belum saya upload, padahal sebenarnya videonya tanpa saya edit apapun yang ada di sini yang saya ucapkan itu tetap saya tampilkan. Ya. Yang mudah-mudahan nanti malam atau kalau enggak paling lambat besok pagi ya. Besok pagi sambil PR-nya nanti saya berikan. Baik, Bu. Oke. Jadi itu maksudnya kemarin belum bikin thumbnail-nya. Oke, berarti untuk topik hari ini saya masukkan apa ya, Bu, nanti? Sesuai dengan topik hari ini saya sesuai dengan materi yang kita tadi. Oh, berarti ngikuti yang terakhir ya, bukan ngikuti yang Ibu udah tulis berarti ya? Oh, sudah ditulis, sudah saya tulis tadi di sini. Saya ulangi lagi ya. Materinya adalah nah ini dia. Deng, harusnya show tadi ya. Harusnya nutup. Bab 3 dan bab 4. Bab 3 dan bab 4 berarti ya. Oke, Bu. Nah ini chapter 3 sama chapter 4. Nah ini. Chapter 3 sama chapter 4. Oke. Ya. Oke. Oh iya, Bu, satu lagi, Bu. Ya. Untuk admin WA mungkin bisa diberikan ke saya ya, Bu. Ada beberapa anak yang belum masuk soalnya. Daripada repotin Ibu nanti gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Nah ya, terima kasih ya. Saya akhiri. Makasih Bu. Sini sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Selamat Terima kasih, Bu. malam. Sama. Terima kasih, Bu.